Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Karangdagangan, Bapak Kandut. Ingkang kula hormati Bapak Tamir Masjid Al-Mustaqim Karangasem, Bapak Ikhwan. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kawula menungso. Pertama-tama monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah dene menapa kula lan panjenengan sedaya dalu menika rawuh ing menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Ingkang kaping kalihipun salawat salam mugia tetep katurkunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan ajeng-ajengipun syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, kula atas nama Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya, terutama warga masyarakat Karangasem ingkang sampun jeripaya panjenengan sedekah panjenengan baik menaga utawi pemikiran. Alhamdulillah, mudah-mudahan binjang wonten yaumul qiyamah dados amal kebaikan panjenengan wonten ngarsanipun Allah. Kula sebagai takdir mushola kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang saagungipun. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kula hormati, mekaten angsal kula matur, angsal kula jumeneng dumateng ngarsa dalem panjenengan. Kula atas nama panitia kula atur sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Kula akhiri ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada panitia beserta jajarannya yang telah sukses dalam rangka kegiatan yang mulia ini, yaitu memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di dalam acara ini tidak lain kita harus meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan bermasyarakat, untuk berkehidupan berkeluarga. Kalau kita meneladani akhlak-akhlakul karimah Jumateng Rasulullah Muhammad SAW, kita akan dapat hikmahnya. Ini rukun kali keluargane, rukun bermasyarakat, dan rukun berorganisasi yang lainnya. Dan saya berterima kasih pada panjenengan sedaya terkait acara menika. Sedaya kompak membuat kebanggaan tersendiri bagi saya. Karang Dagangan, Doro, Karangasem, Karangturi, Perumahan Kade Asri, semua kumpul. Kita bersilaturahmi. Jarang-jarang Bu, satu Karang Dagangan bisa silaturahim kados menika. Kita bisa duduk bersama, bisa ngobrol bersama, bertujuan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga nyambung kepada Rasulullah, dan juga nyambung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali. Dan yang ngapunten ingkang kula hormati Bapak Agus, teman media saya yang selalu ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Karang Dagangan. Dan terima kasih kepada keamanan kita, yaitu para bangser yang telah mendukung dan mengawal di kegiatan apapun. Ini malam Jumat tanggal 27. 2 tambah 7 pinten? 2 tambah 7 9. Insya Allah Karang Dagangan ke depan urip songo. Pas nggih, lanjut. Terkait pemerintahan desa Karang Dagangan sudah baik. Saya mohon putra putri panjenengan betul-betul diawasi. Dan sampun kenging terkait kalih obat-obatan terlarang termasuk narkoba. Sing susah niku mboten panjenengan sedaya, tapi sing susah niki perangkat desa atau pemerintahan desa termasuk kula. Sampai nginep-nginep Bu, gak mangan lesu, ngatur mriko ngatur mriki. Danten butuh dana. Daripada dana diambur-amburkan ngoten niku, palang didamel jariah. Dan alhamdulillah nggih Karangrejo ini insya Allah mulai tadi sampun ngetros atau mondasi. Mugi-mugi dalam pembangunan musola di Karangrejo, di warga Karangrejo, kanthi dalam keadaan aman, lancar, barokah, sukses. Bik menawi panjenengan sedaya kanggungan rezeki niki termasuk lahan pahala. Bik menawi gadah rezeki semen sak setengah sak, nggih monggo sinten mawon. Nggih. Siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya
pertama tentang bagaimana bisa memuliakan orang tua, akhlakul karimah, dan yang terakhir tentang pentingnya pasangan suami istri meniru akhlak rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman akhir sekarang ini memang banyak fenomena yang terjadi melupakan apa yang dicontohkan Kanjeng Rasul tentang kebersamaan dari masyarakat, jamaah lingkungan masyarakat. Alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin terlihat siar Islam, khususnya di Karangasem. Perangkatnya hadir, tampilnya seluruh sekarang dagangan juga hadir. Ini menandakan bahwa nilai kebersamaan yang dibangun oleh perangkat pemerintah dan majelis tokoh agama, tokoh masyarakat benar-benar menyatu. Dan semoga setelah ini tambah lebih baik. Semoga kita semua bisa meniru apa yang dicontohkan Rasulullah, hidup lebih baik, hidup lebih sempurna dan tertib teratur. Ya, karena dengan mengikuti Rasulullah insya Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi di Mushola Al-Amin Karangasem Karangdagangan ini luar biasa. Selama ini manusia di dunia itu selalu tidak lepas dari masalah hidup, dan saat masalah itu datang, semua orang hanya menggunakan akal pikiran dan menggunakan ilmu pengetahuan saja. Sementara ilmu pengetahuan akal itu terbatas. Maka kita sebutnya butuh duduk sejenak, kita butuh mujahadah, kita butuh kumpul pengajian, bersolawat, berzikir kepada Allah. Dan disitulah hati ini menjadi kuat. Sebetulnya hati ini yang menjawab setiap masalah, yang tidak terbatas saat kita punya Allah di hati kita menjadi kokoh. Ini yang menjadikan manusia itu kuat dan kokoh, tidak sampai putus asa. Mujahadah itu akan mengangkat derajat manusia agar Allah memberikan suatu hal yang sifatnya rahasia bisa menjadi nyata. Setiap ada masalah datang, Allah membersamai, muncul solusinya. Yang selama ini jarang dipikir oleh orang-orang bahwa mujahadah dianggap hal yang ritual belaka, tapi itu sebetulnya menguatkan kita, mengokohkan kita. Maka selama ini kita lupa bahwa hati itulah sebetulnya yang menjawab setiap masalah, karena tempat Allah itu di hati. Maka dalam ringkasan materi tadi, hati yang saya utamakan. Pertama, zikir kita hari ini bersolawat. Betapa pentingnya solawat. Garansinya dalam hati suami, satu sholawat diberikan Allah dengan 10 kebaikan. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Allah berikan 10 kebaikan. Satu sholawat yang kita baca wahutat anhu asyara syai'at, Allah akan angkat 10 keburukan dalam hidup. Bahkan yang ketiga warufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat hidup manusia dengan kita bersolat kepada Nabi. Sholawat itu penting, satu hal yang luar biasa. Maka cinta pada Nabi selain daripada sholawat, kita mengikuti yang disampaikan Kanjeng Nabi, kita beruswah pada integritas Kanjeng Nabi setiap hari, meneladani integritasnya. Tetapi menjadi umatnya yang terakui itu penting. Kita butuh melakukan 4 hal dalam kitabnya Imam Ghazali. Yang pertama, iqtiqatun syar'i. Persis jauhnya di Gus Maksum yang pertama tadi. Jadi kita punya hubungan yang kuat dengan Allah itu lewat orang tua. Wajib iqtiqatun syar'i. Punya hubungan baik, punya keyakinan tinggi orang tua kita baik. Sebab kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu banyak sekali Allah lewatkan lewat orang tua. Maka berbuat baiklah pada orang tua, seperti ketika Nabi berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun dalam kondisi Nabi masih usia 6 tahun menggali kubur ibunya yang luar biasa. Itu belum perintah, tapi Nabi sudah membuktikan dari sebab kecil beliau berbuat baik luar biasa untuk bisa yang namanya birrul walidain. Maka wajib hukumnya ini adab, ini wadah. Yang kedua tetap wadah, adab. Kita harus tahu batun nasuha. Kalau ingin diakui umat Nabi, wajib kita punya jiwa taubatan nasuha, yang maknanya bukan kita sujud panjang, bukan kita berpuasa riyadhah, syariahnya boleh, tapi pada intinya dalam ilmu akidah ketauhidan bahwasanya
Taubat itu merasa diri ini kotor, merasa diri ini banyak dosa. Nasuha, kita fokus hanya ingat dosa kita, jangan pernah melihat dosa orang lain. Orang yang sudah merasa paling buruk dirinya dalam hidupnya, inilah orang yang bisa meniru Nabi, inilah orang yang diakui umatnya Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah punya penilaian buruk dan orang, apalagi menjustifikasi orang itu masuk neraka dan yang lain. Neraka, surga murni hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tadi saya ceritakan dalam kitab Mawzari. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada satu sahabat Nabi bernama Nabbas yang begitu besar dosanya, Allah ampuni dengan dia yang mengingat dosanya, lupa dengan dosa orang lain. Yang ketiga, istirdarul husn. Sehebat apapun kita, setinggi apapun title kita, berdarah kita, kuliah, perguruan tinggi, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Karena itu satu kesombongan sebiji darah saja menghalangi kalian masuk surga. Siapapun dirimu, jangan pandang orang lain lebih rendah darimu sekalipun. Dalam pandangan mata kita, dia buruk, dia rendah, kelakuannya, sifatnya, sikapnya tidak menyenangkan. Tapi ingat, di hadapan Allah belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Siapapun diri kita, menjadi petani, tukang becak, menjadi kuli bangunan, selagi hati kita bersih, tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, itulah derajat orang yang tinggi. Ini semuanya ketiga-tiganya adalah adab tata krama. Baru yang terakhir, yang keempat, ta'lim wa ilmu syariah, ilmu. Wadah dulu, adab dulu, baru ilmunya. Jangan dibalik. Kalau orang mencari ilmu dulu, adabnya belum tertata, dimungkinkan orang ini punya potensi sombong, punya potensi yang tidak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadah dulu, adab dulu, etika dulu, tata krama dulu, baru ilmu. Inilah ringkasan Maulid Nabi pada tanggal 27 Oktober 2022 di Musola Al-Amin Karangasem Karangkaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.